Tapi ini tanya ini tugas negara ini. Perintah siapa? Ini kan sebuah lembaga, jadi kami kan tentu melaksanakan tugas lembaga seperti ini. Ya, iya lembaga kementerian. Yang perintah siapa? Ya yang tanda tangan itu loh Pak, maksudnya ya, mohon dibacakan itu aja di KMA yang tanda tangan siapa kan gitu. Bapak tidak sakit gigi kan? Izin Ketua sebentar, karena saksi tadi menyampaikan bahwa tindakannya itu berdasarkan perintah, maka kan pasti harus jelas siapa yang kasih perintah. Perintah ini kan bukan bisikan gaib Pak. Yang tadi yang nanya ini Pak Wakid, biar yang ngecek Pak Ya Wakid. maksudnya mempertegas. Ya biar yang ngecek Pak Wakid begitu loh. Bagaimana Pak Subhan, saudara saksi? Ya kan sama dengan kita melaksanakan perintah undang-undang kan. Seperti itulah kira-kira. Undang-undang nomor berapa Pak? Undang-undang apapun bahwa kita melaksanakan perintah undang-undang kan itu undang-undangnya kita. Pak, ini tidak undang-undang. Iya. Jadi ini perintah daripada lembaga. Jadi Bapak itu yang perintah siapa? Pak Dirjen. Karena ada dua loh, Pak Dirjen atau Pak Menteri. Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari yang ditunggu tiba ya. Yakut adiknya Yahya. Kalau dulu kan Yakut menteri, sewaktu menjadi ketua Banser Yakut Banser. Nah yang sekarang masih ini ya Yakut adiknya Yahya. Kamis ini akan diperiksa KPK. Wah, bisa panas dingin ya, walaupun badannya besar, tapi menghadapi pemeriksaan KPK itu ada sesuatu yang lain gitu loh. Kabarnya begitu gitu kan. Ya apalagi Yakut ini kan mungkin karena takutnya atau apanya kan. Berkali-kali mau dipanggil di DPR aja takutnya bukan main ya. Kabur ke luar negeri gak pulang-pulang. Ya waktu itu masih ada yang bisa diandalkan. Ada Jokowi. Dia ke luar negeri, ke Eropa, bicara masalah lingkungan, ya kan, dia Menteri Agama, ya karena sangat berjasa bagi Jokowi. Dia lah yang termasuk yang menaklukkan NU di Jawa Timur itu untuk milih Prabowo Gibran ya. Nah, tetapi PKB kayaknya agak emosi juga. Nah, ini saya ungkap kembali pemirsa, satu dialog ya, atau tanya jawab di DPR entah komisi berapa. Ya, ini dengan anak buahnya Yakut aja muter-muter, ya dialognya itu muter-muter gitu loh. Itu yang perintah siapa itu, yang seperti itu kuota haji itu loh. Kenapa ditangkangi, dikorupsi dan lain sebagainya? Ya ini kan lembaga Pak, yang ngerti dul itu lembaga, ya itu bukan sarang burung hantu, ya sarang burung hantu aja ada burungnya kan. Lembaga itu kan ada yang mimpin, siapa yang mimpin? Masih diam aja, klecam-klecem, ngerti tapi tidak berani ngomong, menyebut nama. Yang tanda tangan itu loh Pak, yang tanda tangan, ya ngerti juga, tapi karena tidak berani ngomong, mungkin dia ancam atau apa sama Yakut, ya akhirnya seperti itu pemirsa. Nah, rakyat itu banyak sekali yang menunggu, dan kabarnya orang-orang NU sendiri pun, ya terutama yang garis lurus, ya itu juga malu punya kader tidak berani bertanggung jawab. Masih mending orang korupsi dipanggil DPR datang, ya saya korupsi, saya mengaku salah, ya kan, saya siap dipenjara. Lah ini ya susah sekali untuk mengelak kalau tidak disebut korupsi gitu kan. Ya buktinya sederhana sekali, kalau nggak ada korupsi itu kan mestinya malah berani datang. Karena nggak datang-datang, semua orang menganggap dia korupsi, walaupun untuk mengatakan itu masih tunggu waktu. Nah hari ini pemirsa, kabarnya KPK itu udah memanggil ya, dan mantan Menteri Agama ini Yakut Khalil Qomas terkait dugaan korupsi kuota haji itu besok hari Kamis persisnya itu ya. Ini KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia. KPK jadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama itu Yakut Khalil Qomas ya.
Betul itu dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto kepada wartawan, ya, atau pengen menghadap Jokowi lagi. Dulu Pak, saya ini mau diperiksa KPK Pak, mohon arahannya. Ya diarahkan ke Gedung Merah Putih aja, tapi enggak. Jokowi itu setia kepada anak buahnya, ya. Tetapi ya kalau anak buahnya cerdik, cerdas, tidak menjilat, ya diajar kayak Tom Lembong itu. Nah, secara terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan pihaknya akan memanggil Yakut. Pemanggilan akan dilakukan pada hari Kamis. Cuma jamnya berapa ini yang perlu ditegaskan lagi, ya. Apakah Yakut berani datang? Ya, ini masih belum jelas siapa yang sudah bisa menghubungi Yakut. Dan kalau sudah datang kemudian nggak boleh pulang karena data sudah lengkap, ya, saatnya eksekusi, kemudian turun dari lantai 2, kemudian tangannya diborgol, ya kita tidak tahu. Tetapi akan menjadi pertunjukan yang menarik, ya, kalau sampai itu terjadi. Kita tidak tahu bagaimana Yahya. Apakah Yahya akan menekannya melalui temannya yang ada di siapa itu, Benyamin Netanyahu apa siapa, atau yang lain untuk membebaskan adiknya. Ya, tapi saya kira Yahya kan seorang dokter, harus menghormati hukum, nggak perlulah yang seperti itu. Diterima saja. Banyak kok yang sudah korupsi di Indonesia ini, nggak aneh-aneh. Kalau yang ikut-ikutan korupsi biasa aja. Ya, yang penting itu tanggung jawab. Syukur bisa ngembalikan duit, ya kan? Menjalani hukuman. Ya, nanti prosesnya mungkin akan ada di akhirat lagi seperti apa. Ya, tanggung jawab aja. Ya, ini saya kira adalah hal-hal yang ditunggu oleh rakyat, ya. Mungkin malah kelompoknya FPI, kelompoknya HTI, wah senengnya bukan main ketika Yakut itu datang ke KPK, apalagi kalau setelah pemeriksaan itu telah biasanya dari lantai 2 itu uculuk. Nah, Bapak Mat terus kepalanya nunduk. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.